Oke, senang sekali bisa berjumpa dengan rekan-rekan semua pada malam hari ini melalui Zoom meeting. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dari Anda sehat ya. Sehat, terus semangat, terus optimis untuk masa depan yang luar biasa. Eh, Seperti undangan dari rekan-rekan yang mengajak Anda ke Zoom meeting pada malam hari ini, mungkin sudah sempat dengar previewnya, atau Anda sudah pernah ikut acara weekly business meeting hari Selasa lalu atau sempat diceritakan secara personal. Nah, malam hari ini kita akan eh, ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi ya bersama Bang Ade Fernanda nanti yang berasal dari Samarinda. Nah, tapi sebelumnya mungkin just in case kalau ada yang pertama kali hadir di acara malam hari ini, mungkin ada baiknya kalau saya sedikit kasih gambaran sebentar tentang apa sih yang mau kita bicarakan pada malam hari ini buat teman-teman ya. Nah, mungkin saya sebentar saya tampilkan slide dulu. Nah, jadi malam hari ini kita akan berbicara mengenai satu bentuk kewirausahaan yang sederhana sekali, yang benar-benar bisa dipastikan bahwa semua orang pasti bisa, asal dia mau. Nah, jadi prinsip membangun bisnis ini itu hanya tiga ini ya teman-teman, yaitu switch, share, and duplicate. Jadi apa sih artinya? Diawali dengan kita hanya menggantikan merek produk yang kita gunakan di rumah kita masing-masing. Simple kan? Semua pasti bisa. Jadi menggantikan merek pasta gigi dengan merek produk bisnis sendiri, menggantikan deterjen, shampoo, sabun, ya selama kita masih pakai itu di rumah, kita tidak lagi menggunakan produk merek-merek lain yang dijual di luar sana, kita ganti dengan produk dari bisnis kita sendiri. Nah, itu namanya switch. Setelah itu kita share info produk, info bisnisnya, dan kita menduplikasikan ke orang-orang yang tertarik. Nah, apa sih produknya? Nah, tentunya semua dari Anda sudah tahu ya, karena saya asumsikan semua dari Anda sudah pernah dapat sedikit previewnya mengenai usaha ini. Nah, produk yang kita gunakan adalah produk yang dibuat oleh MW Corporation. Jadi ini perusahaan yang gila banget, sudah belasan tahun ini, mungkin sudah puluhan tahun kali ya, dia menduduki perusahaan nomor satu direct selling di seluruh dunia, yang namanya MW Corporation. Nah, kalau Anda lihat nih urutannya, ini bukan, kalau Anda lihat ya, banyak persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain, itu banyak yang muncul tahun lalu, sekarang sudah nggak ada. Ada yang baru muncul tahun ini, tahun depan lihat deh, hilang lagi. Jadi mereka menggunakan momentum, heboh sejenak dengan promo-promo yang kelihatannya menarik, tapi tahun depannya atau 2 tahun kemudian entah kemana. Nah, tapi MW sudah puluhan tahun dia menduduki nomor satu di seluruh dunia. Nah, kalau teman-teman lihat nih, dari 26 perusahaan direct selling dunia, MW ini nomor satu. Oke? Nah, kenapa saya perlu jelaskan ini? Karena saya pribadi bersama istri saya Evi, kami bangga sekali bisa bekerja sama dengan perusahaan sekaliber seperti MW ini. Sama deh kalau kita kenalan sama temen yang, kalau kita tanya, hey, Bang, kerja di mana? Oh, saya kerja di Google. Wih, kan keren. Saya kerja di Apple. Atau saya kerja di perusahaan Mercedes, BMW. Wah, kesannya luar biasa. Dan orang-orang ini pasti bangga sekali bisa qualified kerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, saya lebih bangga lagi karena saya bukan bekerja di perusahaan MW. Saya ini berpartner dengan perusahaan MW yang ada di 100 negara, yang sudah ada di dunia ini sudah hampir 60 berapa tahun ya? Dari tahun 1959. Oke. Nah, jadi ini sudah lama sekali, sudah 64 tahun. Jadi benar-benar perusahaan yang sangat luar biasa. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Nah, jadi saya perlu sampaikan ini karena banyak penawaran di luar sana yang ya coba-coba ya perusahaan-perusahaan baru, beda deh dengan perusahaan MW ini. Jadi kita perlu bangga bisa berpartner dengan perusahaan raksasa, perusahaan dunia. Nah, jadi yang kita mau sampaikan ini sebentar adalah KBP ya, buat memudahkan aja, konsep belanja pintar dan komunitas belanja pintar.
Nah, pertama kita bahas yang konsepnya dulu deh. Jadi tentang prinsip Sweet Study, jadi kita mengajak teman-teman, yuk kita mulai praktekkan belanja pinter. Jadi daripada kita belanja lewat ya ke toko, yang kita tahu toko kan udah ada untung ya, karena diambil dari distributor. Distributor aja ambil dari pabrik. Nah, jadi kalau bisa memakai produk lebih murah karena kita belinya langsung ke pabrik, kenapa tidak? Oke, toh produknya memang kita gunakan kok sehari-hari. Jadi harganya lebih murah, lalu bisa diantar ke rumah kita dimanapun Anda tinggal, mau di Aceh, di Papua, di Samarinda, di Jakarta, produk bisa free delivery ya untuk minimal jumlah tertentu ya 750.000 tepatnya. Dan produk-produknya juga 100 hari ada jaminan uang kembali. Ini kan super smart, super pinter. Pasti produknya juga produk yang nggak main-main seperti itu. Ya, jadi produknya produk yang sehari-hari memang kita gunakan. Nah, yang kedua adalah tentang KBP Komunitas Belanja Pintar. Ternyata ada yang lebih pintar lagi nih teman-teman. Kita bukan hanya menggantikan merek produk yang lama dengan produk MW, tapi ternyata ada potensi buat kita punya penghasilan tambahan. Nah, ini fleksibel ya. Mau nambah 100.000 bisa, nambah 10 juta, nambah 100 juta juga bisa kalau Anda mau. Jadi ada potensi buat kita dapat penghasilan tambahan, bisa punya bisnis sendiri, bisa traveling gratis bersama pasangan. Nanti kita dengar lebih jauh dari Bang Ade ya, ini akan seru banget nih. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini, kita membangun customer base atau membangun komunitas atau membangun ekosistem apapun namanya, tapi intinya kita membangun network. Ya, jadi seperti bank dia punya customer base, misalnya 20 juta customer base, itu kan 20 juta nasabah. Kalau tiap nasabah kena biaya admin 10.000 aja, ini 200 miliar pemasukan buat bank tersebut. Atau provider handphone, ada 100 juta pengguna. Nah, ini kan juga customer base. Sama, di bisnis MW, kalau kita mau praktekkan yang lebih pintar tadi, kita bangun komunitasnya. Caranya bagaimana? Sharing aja. Jadi, kita mulai dulu memakai sebesar, anggap deh per bulan 750.000, lalu kita mulai sharing. Anggap ada 100 teman, kita sharing ke 100-100-nya ini, ya pasti ada yang tertarik, ada yang enggak. Ada 80 yang enggak tertarik, ada 20 orang tertarik. Nah, 20 yang tertarik, kalau dia cerita masing-masing ke 50 temennya, dan ada 10 di antara yang tertarik, sudah 200 rumah tangga. Ini adalah komunitas. Ini adalah customer base. Kalau di dalam bisnis Anda ada 200 rumah tangga memakai produk MW, dan tiap rumah memakai 750.000, ini sudah 150 juta omsetnya. Penghasilan Anda antara 15 sampai 25 juta per bulan. Kenapa tidak? Ini kan potensi yang luar biasa. Ya, mungkin bisa menggantikan penghasilan pasangan Anda, istri Anda, jadi istri Anda bisa di rumah saja ngurus anak, atau bisa meringankan cicilan rumah, mobil, dan lain-lain. Ini kita bicara 200 rumah tangga ya. Kalau lebih bagaimana? Nanti kita dengar sharingnya Bang Ade ya, akan seru banget. Nah, dan ternyata cara kerjanya adalah 6 langkah ini. Sederhana, semua orang bisa asal dia mau, gitu ya. Apalagi kita sudah ada buku kerjanya untuk mempraktekkan 6 langkah ini kita tulis. Ini ada soft copy-nya, ada buku hard copy-nya, jadi benar-benar enak banget. Kita bisa membangun bisnis MW dengan pendekatan yang edukatif, pendekatan yang informatif dengan support dari Network 21. Nah, ini yang penting nih. Malam hari ini teman-teman, kita bersyukur sekali bisa mendapatkan waktu yang luar biasa dari sahabat kita, seorang pemimpin yang sangat berhasil dari kota Samarinda, itu Bang Ade Fernanda. Beliau membangun usaha ini bersama Ibu Imelda, dan saat ini punya 2 orang anak ya, putra putri, Khalif dan Alisa. Jadi luar biasa nih. Nah, sedikit background beliau, beliau adalah seorang atlet dulunya, atlet bola voli nasional. Jadi levelnya bukan yang main voli karena iseng-iseng ya, tapi ini sudah menjadi profesional atlet membawa nama Indonesia. Jadi nggak main-main nih teman-teman. Jadi ini luar biasa kalau Anda nanti bisa dengarkan audio-audionya. Ini banyak judul-judulnya, tema-temanya, wah inspiring sekali kalau sudah bisa dengar sharing dari Bang Ade ini. Seperti itu ya.
Oke, mungkin sebelum lebih lanjut, mungkin saya minta Bang Ade langsung memperkenalkan diri dulu nih. Silakan Bang Ade. Ya, halo Kak Jeff. Nah, ini. Halo, halo. eh, hmm, Ah, oke. silakan. Halo teman-teman semuanya. Kak Jeff juga gitu. Terima kasih nih undangan malam hari ini. Nah, ya benar. Saya dulu sebagai atlet juga, atlet profesional bola voli, pernah dikontrak oleh perusahaan-perusahaan besar juga gitu ya. Pernah ikut PON 2 kali, pernah ikut pelatnas SEA Games juga, pernah kejuaraan-kejuaraan nasional juga kayak gitu. Dan terakhir juga bekerja di bank, tapi ya tadi karena udah terlanjur ketemu sama bis MW, saya lihat nih kayaknya bis MW lebih menarik dari semua itu. Akhirnya saya karena bis MW makin besar, terus udah bis MW-nya terus berkembang, akhirnya jauh meninggalkan pekerjaan dan income saya di atlet maupun di kantor, akhirnya saya berhenti dari sana gitu ya. Saya pensiun muda, karena kalau udah pensiun tua itu namanya expired sih Kak Jeff. Jadi pensiun muda aja gitu, lebih menarik dan bisa menikmati hidup. Gitu Kak Jeff. Nah, uh, Oke, jadi jadi ini. gimana Kak Jeff? Silakan. Oke, sorry tadi masih di mute. Oke, thank you sharingnya Bang Ade. Mungkin boleh sedikit cerita gimana sih kisahnya dari seorang atlet yang masih sibuk ya, karena kan mewakili klub juga, mewakili negara, latihannya pasti nggak main-main. Ceritanya bagaimana tuh Bang Ade bisa sampai mengenal bisnis MW ini? Boleh sedikit cerita? Ya, thank you Kak Jeff. Sama seperti Kak Jeff juga dan teman-teman lainnya juga, awalnya tentu diundang ya. Nah, saya waktu itu diundang oleh orang tua dan abang saya juga gitu ke pertemuan lihat konsepnya. Tapi yang membuat saya tertarik itu saat itu memang uangnya gitu ya, uangnya. Tapi yang membuat saya benar-benar menggebu-gebu gitu ya. Jadi kadang-kadang orang mau ngambil keputusan tujuan MBA itu berbagai faktor ya, mungkin karena tertarik karena uangnya, karena jalan-jalannya, karena dan sebagainya. Tapi yang membuat saya semangat banget bangun bisnisnya adalah ketika saya datang ke leadership seminar. Jadi habis dari BBS itu business building seminar yang teman-teman nanti akan hadiri ya minggu tanggal 18 nanti itu ya. Kemudian teman-teman bisa datang ke leadership seminar. Nah, waktu itu saya datang ke LS itu simple sih sebenarnya karena saya cuma pengen tahu sebagai atlet itu suatu saat pasti nggak produktif lagi. Nah, jadi saya pikir suatu saat kalau nggak produktif lagi, saya butuh backup income nih, butuh backup untuk supaya gaya hidup saya nggak turun, tapi tetap bisa olahraga setiap hari, tetap bisa menikmati hidup, tapi income-nya nggak turun gitu ya. Jadi seperti itu sih. Nah, itu semua gara-gara di seminar. Nah, mungkin saya coba share dulu ya teman-teman. Ini ada satu uh, bagus banget sih menurut saya gitu ya. Nah, ini nih yang buat saya dulu tertarik nih. Nah, mungkin, oh sorry. Ya, saya belum share screen-nya. Sorry Kak Jem. Ini saya share screen dulu ya, bentar ya. Oke, yes. Nah, ini teman-teman yang buat saya waktu itu, kenapa sih membangun bisnis ini dan perlu bangun bisnis ini gitu. Karena grafik produktivitas ini, gitu ya. Nah, suatu saat kita pasti nggak produktif lagi gitu. Kalau mungkin sekarang teman-teman yang masih muda gitu ya, udah mulai punya bisnis ini, bisnis itu. Apalagi kalau anak muda sekarang kan itu kreatif ya, udah mulai buat konten ini, bikin startup bisnis yang baru gitu. Tapi waktu itu saya di usia 20 tahun, kita masih produktif. Secara karir waktu itu saya 20 tahun udah ikut PON gitu ya. Udah dibayar sama perusahaan. Saya waktu itu cuma keringetan, tidur, ya dibayar gitu. Jadi secara karir saya oke banget gitu. Tingkat ya, sampai atlet kita pernah pindah apartemen, punya supir, makan gak mikir gitu ya, terima duit aja gitu. Itu pernah kami alami. Nah, tapi lama-lama produktivitas kan turun gitu. Apakah karena cedera? Kalau di kantor kita mungkin karena udah tua gitu ya. Kalau di atlet itu karena cedera dan sebagainya karena digantikan oleh generasi yang baru. Itu lebih cepat produktivitasnya menurun gitu. Mungkin di usia 30 tahun atlet udah nggak produktif lagi rata-rata gitu ya. Nah, masalahnya adalah pada saat produktivitas kita menurun, itu penghasilan kita juga menurun teman-teman gitu. Nah, itu yang menyedihkan banget. Kenapa? Karena kebutuhan kita nggak begitu gitu. Income kita menurun, nggak produktif, kebutuhan meningkat gitu. Apalagi kalau kita misalnya kerja di kantor nih. Kalau usia 30 tahun masih lumayan, masih bisa banting setir untuk usaha yang lain karena masih mampu, masih muda gitu. Tapi kalau udah 55 tahun, melamar kerja ke yang lain, udah nggak produktif, nggak punya tenaga, ya itu mau dibayar berapa gitu ya dengan usia segitu. Nah, makanya kita masuk ke zona terpaksa. Saya mikir-mikir gini nih, gila ya, saya ngeliat-liat orang-orang yang udah kerja di kantor saya dulu di bank ya, saya dulu kerja di bank,
itu bos saya sekalipun begitu dia udah berhenti dari kantor itu nggak menikmati kehidupan yang seperti pada saat dia masih menjabat sebagai direktur. Nah, saya waktu di bank itu sebagai sekretariat direksi, jadi saya benar-benar melihat kondisi dari mulai top karir di sana sampai semua orang yang di eksekutif gitu ya. Jadi yang datang ke bank kami juga saya lihat orang-orang yang para perlente semua gitu. Tapi ya tadi kalau nggak produktif ya nggak ada income lagi dan mereka masuk zona terpaksa. Nah, saya lihat di MW ya di bis ini ketika dijelaskan bahwa membangun bis ini dengan aset dengan benar 2 sampai 5 tahun. 2 sampai 5 tahun itu bekerja benar gitu ya. Kita bisa membangun bisnis yang benar, mungkin jadi founders apapun, bahkan bisa jadi founders diamond kalau mau gitu. Tapi waktu itu kami jadi founders Sapphire gitu ya, founders Ruby. Nah, itu lumayan 2 sampai 5 tahun. Itu income-nya jauh daripada income saya di kantor. Nah, teman-teman juga bisa bangun itu sehingga begitu saya bangun 2 sampai 5 tahun, saya masuk ke zona bebas. Nah, zona bebas tadi bisa menikmati apa aja. Bisa bangun tidur suka-suka gitu ya. Beda dengan teman-teman saya yang kebanyakan, zona terpaksa itu sampai usia 55 tahun, zona bebasnya cuma 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Kemudian apa ya tadi lah ya nggak mampu, nggak produktif. Kemudian biasanya tuh kalau udah tua dengan nggak punya income tuh lebih udah sakit daripada orang tua yang makmur gitu ya. Nah, ada lagi yang mereka juga mau menderita sekian lama gitu. Ya nggak ada salahnya kerja berjuang untuk keluarga sampai 55 tahun. Tapi kalau ada solusi, kalau ada alternatif, kalau ada pilihan yang lain, why not gitu. Saya belajar dari ayah saya dulu, bekerja sampai ke luar negeri, saya pikir gini, gila ya untuk income segitu harus ninggalin keluarga ke luar negeri gitu. Padahal di MU bisa ngasih banyak hal. Seandainya aja dulu papa saya bangun bisnis masih muda, mungkin nggak ninggalin saya waktu kecil gitu ya. Saya mikirnya gitu teman-teman. Nah, di bisnis ini kita terpaksa 2 sampai 5 tahun pada saat Anda bangun bisnis ini, kemudian Anda bisa meningkatkan passive income lebih besar pada kebutuhan. Nah, teman-teman bisa punya gaya hidup yang bagus. Nah, itu cuma 2 sampai 5 tahun. Sehingga nanti kebebasannya Anda nikmati lebih banyak. Masih muda udah menikmati banyak hal. Ini contoh-contohnya aja nih Kak Jeff ya. Ini contoh-contohnya nih. Pada saat pensiun gitu ya, baru-baru ini saya Kak Jeff juga ikut ya, itu ke Sydney. Saya rasa nggak banyak pensiunan di usia seperti ya kami saat ini gitu bisa menikmati trip-trip yang mewah seperti ini gitu. Kita bisa berpasangan ya pacaran lagi sama Imelda gitu ya. Kita bisa main sama mentor kami Kak Pak Robert Busonya gitu. Itu di sana dan kita bisa main ini jetboat sama Kak Jeffrey ya. Ini asik banget tuh, seru banget, luar biasa tuh kalau mudah-mudahan suatu saat nanti ada video seru-seruan dari Kak Jeff tuh. Ya, sama Kak Evi juga, ini sama Burita dan Pak Kris sama Pak Robert itu kita diundang main sailing gitu ya, regata gitu, itu keren banget. Ini bukan di Balikpapan sih sama lautnya, tapi beda tempatnya gitu ya. Terus naik ke tangga seperti dan ini dibayar juga oleh MB dan ini free teman-teman. Yang tadi Kak Jeff udah tampilkan fotonya, ini semua gara-gara cuman yang Kak Jeff jelaskan tadi, karena dulu saya tahu produk MB itu bagus ya, cuman pakai produk aja sih sebenarnya saya cuma pemakai aslinya gitu. Pemakai produk karena bagus produknya, bebas doping, bebas pengadaan, bebas pewarna. Saya sharing gitu. Sharingnya kepada siapa? Ya ke circle saya aja, ke teman-teman dekat, ke tetangga, saudara, ya pokoknya yang masih hidup dan masih bergerak gitu. Itu cuman sharing dari pakai produk doang. Nah, akhirnya jadi permintaan produk jadi banyak gitu. Terus ini akhirnya bisa menikmati kebebasan sama Imelda juga nggak kerja lagi gitu. Saya rumahkan ya, jadi berdua itu kami sekarang jadi orang tua pengangguran ya, pengangguran yang full time ya. Ini traveling itu ngomong dibayar sama MW. Kak Jeff tahu nggak waktu saya nginap di Dubai ini, Kak Jeff ikut juga sama saya gitu ya, sama barengan. Itu kita nginapnya di Jumairah Assalam, gila ternyata itu resort yang paling mahal di Dubai loh yang Emi bayar gitu ya, mahal banget gitu. Dan saya kebayang kalau dulu saya masih jadi pasti saya diperiksa KPK tuh pulang dari sana gitu, karena mahal sekali gitu ya. Nah, oke. Ini ke Alaska, Imelda waktu itu lagi hamil diundang pakai cruise, itu cruise-nya juga mahal banget di hal ini gitu, tapi Emi kasih gratis ya apa boleh buat gitu ya teman-teman. Nah, main jet ski itu di Korea, kemudian kita bisa umroh beribadah sama Imelda, punya waktu yang baik sama anak. Nah, kebebasan seperti yang saya maksudkan dan juga ini tentang ini orang tua ya. Waktu saya ngebayangin dulu kalau saya masih kerja di bank nggak mungkin bisa menikmati waktu yang banyak sama orang tua saya yang tadi tinggal satu gitu. Jadi ujung Sumatera itu ya dari Aceh ke Medan ke Sumatera Barat itu berdua aja naik mobil berdua, dan bapak saya menikmati banget pada saat saya ajak orang tua saya tuh ke tempat-tempat di mana waktu dia muda dulu, itu impian saya banget gitu ngeliat dia
wajahnya tuh sumringah banget, mungkin ketemu sama apa ya, masa-masa waktu dia ketemu sama mama saya gitu ya, dia cerita semua tuh waktu pacaran dulu gitu. Wah itu memori yang luar biasa. Menurut saya kalau saya nggak bangun di sini, mungkin saya nggak akan bisa membuat ini terjadi. Dan banyak lagi yang Kak Jeff, cuman ini contoh-contoh aja. Itu sih Kak Jeff, alasan saya karena tadi, karena nggak selamanya kita produktif dan kita butuh usaha ini untuk bisa kebebasan uang dan kebebasan waktu. Wow, mantap banget ya. Thank you sharingnya Bang Ade. Sangat membuat terharu nih. Benar-benar luar biasa ya. Jadi saya bisa melihat bisnis ini bisa menjadikan Anda dan saya, kita semua menjadi seorang lifestyle-planner ya. Jadi mudah, banyak orang bisa mengatakan, saya juga punya usaha sendiri kok, saya punya bisnis sendiri. Tapi Anda lihat, banyak sekali bisnis yang malah mengikat orang menjadi lebih nggak ada waktu. Misalnya, ada teman saya buka toko di mana di Jakarta gitu ya, buka toko handphone. Dia nggak ada hari liburnya loh teman-teman. Jadi Sabtu Minggu dia bilang, itu justru lagi ramai-ramainya Jeff. Saya bilang kalau Senin sampai Sabtu ya rame juga. Ya, jadi dia nggak ada libur. Nah kalau melihat tadi lifestyle-nya Bang Ade luar biasa ya, benar-benar bisa merefleksikan yang namanya time freedom and financial freedom. Luar biasa. Nah mungkin kalau ada yang bertanya, tapi kan atlet juga bisa jalan-jalan ke luar negeri, punya hidup lifestyle yang keren, hotel-hotel mewah. Betul, betul bisa ya. Tapi kalau tadi saya dengar penjelasan Bang Ade, atlet itu ternyata ada masanya ya Bang Ade ya. Ada apa ya? Ya kan kita umur bertambah ya. Umur bertambah, setelah usia berapa, pasti atlet-atlet muda lebih diutamakan. Yang lebih sehat, lebih lincah, lebih banyak deh daripada kita yang sudah lebih senior. Tapi di bisnis Amway, nggak begitu teman-teman. Kalau tadi saya lihat dari grafik yang Mbak Ade sampaikan, itu top banget. Jadi sangat jelas antara bedanya active income dengan passive income. Kalau active income, ya selama kita masih aktif, mewakili klub olahraga, mewakili negara, jadi atlet masih fit-fitnya, dapat, glamor deh, keren. Tapi kalau itu sudah berlalu masanya, dia akan masuk ke dunia yang nyata. Mesti usaha apa nih? Mesti nyari ide apa lagi nih, gitu ya. Tapi kalau bisnis Amway, kalau Anda lihat, kita bekerja membangun bisnisnya 2 sampai 5 tahun, kerja keras juga betul, tapi setelah itu bisa menikmati apa yang tadi Bang Ade sharing ya. Aduh, itu luar biasa. Bisa menjadi pahlawan buat Ibu Imelda, Bu Imelda bisa pensiun dari kantor di usia sangat dini, lalu Bang Ade bisa menjadi pahlawan untuk kedua putra-putrinya, buat Kelif dan Alisa, lalu bisa memberikan waktu ya yang begitu berharga buat ayah tadi, ayah dari Bang Ade, diajak berapa itu sebulan lebih kali ya untuk waduh berdua bersama-sama. Wah, itu luar biasa sekali teman-teman. Mau dibayar dengan uang berapa banyak? Itu nggak bisa dengan ukurannya uang ya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya nih Bang Ade. Bang Ade adalah seorang atlet. Mungkin agak unik ya. Biasa kalau kita dengar orang berhasil di bisnis, pasti punya background bisnis. Ini atlet, nggak punya background bisnis, nggak punya background marketing, kok sukses di bisnis Amway gitu ya. Nah, apa sih Bang Ade yang dipelajari di dunia atlet? Ini kalau ada ya, yang ternyata bisa diterapkan waktu membangun bisnis Amway. Mungkin ada kesamaannya, mungkin kayak apa gitu, boleh di-sharing Ya, buat kita belajar. ya Kak Jeff. Tadi saya itu nyambung dengan yang Kak Jeff tadi jelasin sebelum masuk ke apa sih yang membawa samaan ya. Banyak orang-orang yang di dunia atlet maupun karir yang profesional itu tadinya mereka berpikir tuh saya ketemu teman-teman yang waktu jadi atlet itu kan keren ya. Maksudnya kebayang aja tuh kalau mainnya di Senayan, Istora gitu ya, pas habis main tuh wow, udah kayak artis mana gitu ya, ditarik-tarik bajunya, kemudian minta foto sana sini, wah keren ya. Nah, tapi rela kehilangan itu jadi karyawan ya, udah kehilangan lagi, udah pertama kehilangan penggemar gitu ya, kemudian kehilangan gaya hidup, terus karena gajinya beda gitu. Waktu jadi atlet itu gajinya ya lumayan bagus gitu. Terus teman-teman saya waktu jadi profesional juga bagus. Ya akhirnya mereka berpikir untuk memulai usaha gitu. Seperti Kak Jeff bilang tadi, memulai usahanya tadi itu juga ternyata eh, makin besar usaha mereka, makin mereka nggak punya waktu gitu. Dan akhirnya mereka terjebak di rutinitas yang lebih berat lagi. Tadinya mereka berpikir, udah deh, ninggalin pekerjaan atau ninggalin jadi profesi karir mereka sebagai profesional, jadi usaha. Mereka pikir pengusaha, ternyata mereka tuh bukan pengusaha, mereka bekerja pada diri sendiri gitu ya.
yang dimana waktunya makin sibuk. Nah, kalau kita tanya tuh suka marah-marah. Karena apa? Karena ternyata nggak punya uang, tapi nggak punya waktu juga gitu. Nah, terus kenapa seperti itu? Karena mereka mungkin nggak dipersiapkan tentang ketangguhan mental gitu. Mungkin di atlet juga dapat ketangguhan beberapa ya, tapi beda dengan di bisnis. Mungkin beberapa akan untungnya kita di bisnis MBA atau K21 itu ada sistemnya gitu. Nah, kita sama-sama tangguh, atlet tuh kalau mau sukses dia butuh berlatih. Latihannya luar biasa banget. Kita jam tidur aja tuh ada jam tidur sendiri gitu ya. Ada disiplinnya, ada ketangguhan mentalnya, ada kemudian banyak deh yang mindset sukses, jadi goals oriented gitu. Kemudian pantang menyerah kayak gitu. Jadi seperti itu juga dibutuhkan kalau kita mau berhasil di bidang apa saja. Saya rasa nggak cuma di bisnis MW, di bisnis apapun kalau Anda mau berhasil, Anda perlu punya ketangguhan untuk sukses dan mau belajar, mau rendahkan hati, ikut kata pelatih gitu ya. Nah, menariknya di bisnis ini, seperti Kak Jeff juga, itu teman-teman kita ada apa ya? Ada mentor, ada pelatih. Bersyukurnya saya mau dengerin pelatih saya. Padahal teman-teman, pelatih saya itu bukan pemain voli. Pelatih saya juga bukan atlet gitu. Tapi karena saya mau berhasil di MBA, saya dengerin pelatih saya yang udah benar-benar udah tahu track menuju bisnis MBA yang berhasil gitu. Saya ikutin aja apa kata mentor saya bilang A, saya ikutin A. Mentor saya bilang B, saya ikutin. Pokoknya saya bilang yes sir, yes boss gitu. Ya anggap aja seperti bos walaupun bukan bos kita gitu, tapi yes sir gitu. Pokoknya apapun saya ikutin. Kalau saya mau berhasil, saya ikut apa kata mentor. Jadi gitu Kak Jaif, ada mentor, ada perlu ketangguhan, perlu disiplin. Gitu. Dan kita dibantu kan nih Kak Jaif, yang Kak Jaif bilang tadi nih. Ya, ini ada buku starting point, ada focus board. Saya nggak kebayang loh. Focus board ini ternyata dahsyat banget loh. Ini peta harta karun menurut saya nih ya. Jadi dulu saya diajarin sama Kak Robert ya, sama Sonja itu gila, hanya dengan buku starting point ini, terus mengisi focus board ini ya, yang ini dan mengisi ini, itu kita sukses. Jadi saya juga nggak ngerti, saya cuma ikutin aja, ternyata benar-benar ada income-nya. Terus disuruh baca buku, nah buku ini strategi menuju sukses. Baca nih, saya sampulin supaya nggak rusak gitu ya. Ada how to influence people. Atlet sih perlu baca buku ini juga supaya nggak sengsara hidupnya. Terus ada flip chart gitu ya, ada katalognya. Jadi cuma itu doang Kak Jab yang saya rasa cuma kalau gitu-gitu doang saya rasa lebih mudah lah jadi ada daripada atlet yang tiap hari latihan 8 jam, nggak 6 jam 6 jam 6 jam keringat terus. 6 jam setiap hari ya Bang Ade ya? Setiap hari, Sabtu 3 jam. 3 jam. Kalau atlet kayak gitu aja. Jadi pagi 2 jam, siangnya 3 jam, sore 3 jam. Itu berapa ya? 8 jam Kak Jab, sorry, bukan ya, mungkin 7 atau 8 jam. Wow, luar biasa ya. Wah, jadi kita bisa belajar nih teman-teman, walaupun kita mungkin sebagian besar bukan atlet, kita jadi bisa melihat ya bahwa ada harga yang harus dibayar juga oleh seorang atlet supaya dia bisa terpilih. Kan mungkin banyak juga orang mau coba-coba ya jadi atlet lari, atlet bola voli dan lain-lain. Tapi kan ada seleksi. Akan dilihat siapa yang punya talenta di situ, yang punya ketangguhan mental juga. Pasti juga banyak yang menyerah tentunya. Tapi dengar dari Bang Ade tadi, ternyata ada kemiripan ya di dunia atlet ataupun di bisnis MW. Kalau kita mau berhasil, ternyata kita harus serius. Ya, seperti di banyak bidang pun, mau jadi penyanyi, mau jadi dokter juga harus serius. Dan kita definisikan serius ini dengan ketangguhan mental juga ya. Ternyata ya ada disiplin, kita mau pantang menyerah, terus berusaha. Bahkan kalau lihat seorang atlet latihannya, wah nggak main-main. Pola makannya, pola tidur, wah luar biasa deh. Makanya saya salut ya sama orang seperti Bang Ade ini dan bisa belajar banyak juga. Ternyata di dunia atlet ya seperti itu. Dan ada kemiripan dengan di bisnis MW. Selain harus punya ketangguhan mental, tadi Bang Ade sampaikan perlu ada mentor, ada pelatih. Betul ya? Jadi kalau kita mau jadi atlet, mau jadi pemain sepak bola terkenal, ya mesti dengar apa kata pelatih. Latihannya begini, pola makannya begini, nutrisi begini. Kita mesti ikuti kalau kita memang mau. Sama di bisnis MW, kita dengarkan apa kata mentor. Seringkali kita bukan dengar apa kata mentor, kita malah dengar apa kata orang yang gagal. Kamu gagal ya? Ceritain dong, kenapa kamu gagalnya? Masa orang gagal ditanya? Gitu ya. Kita mau lulus dari kampus Universitas Indonesia, ketemu orang yang drop out, ngapain ditanya-tanya, kamu DO kenapa? Oh dosennya ya.
Oh, kampusnya yang nggak benar. Oh, ininya. Ya pasti ada aja yang disalahkan. Nah, kalau mau berhasil di bisnis Amway, tanya sama yang berhasil. Mau berhasil sebagai atlet bola voli nasional, tanya sama mentor, sama pelatih seperti itu. Jadi kita bisa belajar nantinya. Nah, tadi kalau kita bicara apa ya tentang menyerah ya, kan pasti ada nih orang-orang yang nggak tahan banting ya Bang Ade ya. Di dunia atlet dulu gimana tuh? Apakah ada teman-teman Bang Ade yang mungkin tadinya sama-sama levelnya, akhirnya menyerah tuh gimana tuh? Banyak aja, Menyerahnya banyak ya. Nah, banyak kalau ya. di atlet itu ada yang kayak gitu ya. Bahkan saya ingat pada saat saya dulu habis tahun di Jakarta ya, terus kemudian saya diminta oleh Pupuk Kaltim, saya sengaja ngajak satu teman dari Aceh gitu untuk temenin saya ke Kalimantan gitu. Teman saya itu 3 bulan langsung pulang gitu. Saya nerusin gitu. Padahal waktu itu saya diminta ke Pupuk Kaltim itu dengan tempat tinggal, uang saku, biaya pulang pergi dari Aceh ke Kalimantan itu free, kemudian dikasih biaya beasiswa gitu. Sama, saya minta dia juga dapat fasilitas itu. Tapi dia 3 bulan pulang gitu dan kemudian nggak tahu ya, nggak pernah kemana-mana juga, dan nggak pernah keluar negeri pastinya. Terus kemudian bedanya juga nih Kak Jeff, kalau misalnya di MW, di Network 21 juga sama sih. Saya lihat kalau kita misalnya mau berhasil, ya kita tadi banyak tuh orang-orang yang nggak mau berjuang dan gagal. Cuma bedanya itulah ya, mungkin kalau di BCM itu, kalau di atlet kan kalau gagal kehilangan medali, kehilangan juara, kehilangan aduh kalau menang dipuja-puja, kalau kalah caci maki kan gitu ya. Kalau di MW atau Kentilan tuh udah banget orang menyerah itu karena nggak ada resiko besar yang dihadapin gitu. Jadi bahkan saya ingat banget pada saat dulu saya bangun di MW 30 kali presentasi 30 yang nolak gitu. Saya ketawa sendiri gitu, gila ya. Padahal waktu jadi atlet saya nggak pernah ditolak orang gitu. Tiba-tiba ditolak orang. Kemudian presentasi yang bulan kedua juga saya presentasi 30 kali. Mungkin saya bukan bisnisnya nggak bertumbuh, sayanya yang belum belajar banyak gitu waktu itu. Nah sehingga ya baru 2 orang yang bilang bergabung tapi nggak bergabung sampai sekarang gitu ya. Jadi seperti itu, dan saya pikir ya kita nggak kehilangan uang kan gitu. Saya nggak jelek juga, maksudnya kalau ditolak orang dari bis MW kita nggak jadi apa-apa, maksudnya nggak ada risiko secara fisik, kita nggak jadi, kalau dibilang mapasan toh nggak jadi monyet gitu. Jadi ya secara mental kita cuma ditolak gitu aja, orang nggak terima proposal kita ya sudah gitu. Kalau di atlet waduh parah gitu ya, nggak mencapai goals, nggak dapat medali dan sebagainya, udah keluar biaya besar, mahal loh Kak Jeff kalau untuk membuat satu atlet jadi juara gitu ya. Kemarin kita volley Indonesia tuh saya senang banget tuh dapat medali emas lagi ya di SEA Games. Itu memberangkatkan atlet, ngomong-ngomong kalau tanding-tanding kayak gitu Kak Jeff itu nggak nginep di hotel bintang 5 Kak Jeff. Terus yang kedua nggak boleh bawa istri ngomong-ngomong ya gitu. Dan tadi kalau menang dipuja-puja gitu, kalah, waduh komentar netizen macam-macam gitu. Kalau di MB kan enggak, paling-paling satu orang doang nolak kita kan gitu. Terus kalau kita berhasil ya kita menikmati hasilnya gitu. Dan hasil dari bisnis MW itu kita bisa menikmati terus-menerus passive income. Kalau jadi atlet ya udah dapat medali, dapat uang, tapi bentar ya terus nggak dibayar seumur hidup kan, nggak dibayar terus-menerus maksudnya. Ya udah selesai di situ aja uangnya. Oke, oke. Nah, kalau dengar tadi ada teman Bang Ade yang menyerah sebagai atlet 3 bulan ya, itu kenapa tuh menyerahnya? Nggak Ya sanggup atau kenapa? bisa jadi karena nggak punya visi yang jelas gitu ya. Kenapa aja Oke. kenapa mau belajar, kenapa mau berlatih. Kalau saya kan goalsnya dulu pengen benar-benar ini ujung-ujungnya atlet ini jadi apa sih gitu. Saya memang udah ya Kak Jeff, waktu dulu saya jadi atlet saya udah baca buku Berjiwa Besar Kak Jeff gitu ya. Jadi Oh, pantesan. jadi udah baca buku Berpikir Berjiwa Besar. Jadi saya udah punya visi waktu itu. Kalau saya ngerjakan sesuatu saya hasilnya harus tahu nih apa yang saya bisa dapatkan dari situ. Nah, jadi saya harus dapat ya, terakhirnya apa nih puncaknya gitu. Jadi saya pengen jadi atlet nasional waktu itu. Nah, tapi pada satu titik pernah saya habis main di Bali ya, itu mau ke Fukuoka Jepang, itu cedera di tulang belakang. Jadi akhirnya saya nggak bisa berangkat ke kejuaraan Asia waktu itu. Nah, itu yang saya belajar banyak. Oh, gila ya kalau atlet cedera nggak bisa terusin lagi. Kalau di MW ya cedera aja, tapi bisa presentasi gitu. Jadi tetap masih dibayar di BCMW Kak Jeff. Seperti pada saat kemarin corona ya, COVID itu, kita di BCMW nggak bisa aktif seperti sebelumnya gitu. Tapi MW nggak pernah ngurangi bonusnya sesuai dengan haknya kami gitu. Bahkan kita pada saat COVID itu dikasih itu ya, traveling ke luar negeri gitu. Buat yang nggak mau ikut juga diganti uang sama MW. Itu kan luar biasa banget gitu. Kalau jadi atlet
cedera ya nggak boleh ikut, ya udah nggak ada, udah selesai di situ. Iya, iya. Wah, thank you buat sharingnya. Jadi kita bisa melihat ya teman-teman, menjadi atlet mungkin banyak orang mau ya, karena kan, aduh kalau sukses enak, terkenal, uangnya banyak, tapi nggak mudah ya. Makanya kita lihat ada orang yang nggak tahan banting, akhirnya berhenti. Yang ternyata kata Bang Ade tadi karena impiannya nggak jelas. Mungkin teman yang pulang menyerah ya setelah 3 bulan ya karena impiannya nggak jelas dia mau jadi apa gitu. Nah sama dengan bisnis MBA, makanya kalau Anda lihat nanti tentang 6 langkah buat berhasil di bisnis MBA, nomor satunya itu adalah cita-cita, impian. Kenapa Anda mau berhasil di bisnis ini? Itu membuat kita jadi pantang menyerah. Oke, kalau itunya nggak jelas, waduh, nggak nyampe 3 bulan juga orang bisa menyerah di bisnis MBA. Karena buat menyerah mudah ya. Beda nih kalau teman-teman buka pabrik, udah taruh uang 10 miliar, mau menyerah itu susah. Karena gimana ini mesti bayar pesangon, urus, waduh repot deh. Atau Anda punya toko, punya hotel, Anda mau tutup, menyerah, susah juga. Tapi kalau bisa MW modalnya berapa, nyerah ya besok, udah nggak usah jawab WhatsApp-nya upline, udah selesai. Gitu ya. Itu bisa terjadi kalau kita nggak punya impian yang jelas. Jadi, thank you buat Bang Ade tadi langsung memperlihatkan ini loh reward-nya kalau berhasil di bisnis MBA. Jadi kita bisa langsung lihat ujungnya. Apa sih reward-nya kalau saya berhasil di bisnis MBA? Jadi kita bisa belajar tentang mental ya. Kalau mental ini, kalau bacanya salah jadi mental, teman-teman. Nah, jadi kita mudah sekali mental, maksudnya menyerah kalau kita tadi tuh nggak dengar apa kata pelatih, tidak punya impian yang kuat, terlalu dengar banyak orang-orang yang udah gagal banyak didengerin lagi, buat apa juga, oke? Jadi ayo kita sama-sama nih, kita perkuat mental kita, ya kalau di dunia atlet ya push up 1000 kali, lari berapa puluh kilometer ya, tapi kalau di bis MW Anda perkuat mental Anda dengan apa tadi? Buku. Tadi Bang Ade sudah tunjukkan nih, baca buku. Itu memperkuat mental Anda. Dengar audio, datang ke seminar. Tadi di awal Bang Ade sudah langsung sebutin tuh. Yang membuat beliau berubah adalah BBS. Mungkin tadi Anda yang baru pertama kali hadir ya bingung, apa sih pertemuan BBS? Itu Business Building Seminar. Atau sebutan nama lainnya N21 Connect. Tadi juga ada istilah LS. Apa sih LS? Itu Leadership Seminar. Itu adalah seminar-seminar edukatif yang topiknya mengenai leadership, people skill, life skill yang memperlengkapi kita kuat secara mental. Jadi waktu kita membangun bisnis ini, kita sudah di-equip ya dengan kekuatan mental itu. Jadi kita tidak mudah menyerah gitu. Jadi tadi Bang Ade 30 kali presentasi, nggak ada yang tertarik, ya udah nggak apa-apa, cari orang lain gitu. Itu akan terjadi kalau kita punya impian yang kuat, berjuang buat keluarga, buat istri, buat anak, buat orang tua, untuk masa depan yang luar biasa seperti itu. Jadi buat teman-teman kita belajar ya, kalau kita terlalu cepat mengatakan sulit ya bisnis MW dibandingkan dengan apa? Banyak yang lebih sulit gitu ya. Saya mau jadi atlet deh Bang Ade yang nggak keringetan, jadi atlet catur misalnya, itu juga susah teman-teman. Jangan kira jadi atlet catur gampang ya, itu lebih gila lagi persaingannya walaupun nggak kelihatan keringetnya. Mungkin keringetnya di dalam, seperti itu. Oke, Bang Ade, saya pernah dengar nih satu cerita dari Bang Ade yang mengenai Ibu Holda ya. Ibu Holda ini background-nya hanya lulusan SMP ya. Secara edukasi mungkin nggak tinggi lah, S1, S2, tapi dan background beliau asisten rumah tangga ya, tapi bisa punya bisnis yang besar. Jadi kita bicara tentang customer base ya teman-teman, punya komunitas, ekosistem, customer base, punya IBO banyak di grupnya, bahkan ada yang sudah jadi founders platinum, jadi beberapa sudah jadi platinum. Itu gimana tuh Bang Ade praktek ceritanya tuh kalau kita bisa dengar seru juga tuh karena kita sering mikir, wah kalau komisaris berhasil biasa direktur, manajer, dokter, tapi seorang asisten rumah tangga sukses ini kita perlu dengar. Silakan Bang Ade. Ya, ya Kak Jeff, itu benar-benar ya saya kenal secara personal juga sama ibu ini ya, kemudian dari daftar nama salah satu downline juga.
ya memang karena mudahnya bisnis ini tadi, seperti Kak Jeff bilang, pas sulitnya kita cuman pakai produk, cerita, jual gitu ya. Seperti apa namanya? Misalnya pakai roll on, masa mau diajarin pakai roll on kan nggak pakai doang gitu ya, pakai pasta gigi gitu, pakai sabun mandi gitu. Jadi nggak ada hal yang canggih di sisi ini. Terus kemudian sharing cerita gitu, apa susahnya cuma ngobrol sama tetangga, teman, sharing video, sharing demo produk, kemudian datang ke teman sekolah dulu gitu, kemudian udah ajak ke pertemuan kalau nggak ngerti cara jelasinnya, atau kenalkan dengan mentor kalau nggak ngerti. Nah beliau ini merasa ini kayaknya lebih sulit kerja 8 jam ke rumah tadi deh gitu ya, yang dimana kerja hari ini untuk income hari ini gitu, cuman ngobrol-ngobrol doang apa susahnya gitu, yang paling ya dimana di luar sana banyak orang yang bilang barang ini mahal gitu, padahal ya asisten rumah tangga beli rollnya mampu juga ternyata, pakai pasta gigi juga mampu gitu ya, apa susahnya, toh mandi juga pakai sabun tiap hari gitu ya. Terus kemudian tadi masalah Kak Jo tadi juga bilang tuh, kenapa saya 30 kali itu ditolak ya. Saya rasa itu lebih berat latihan voli ya, 30 kali 8 jam secara fisik itu, aduh cuma presentasinya kecil banget gitu, nggak ngeluarin otot sama sekali gitu. Jadi mudah banget teman-teman. Dan Bu Holda ini memang saya memang apa ya, respect banget sama beliau karena single parent, kemudian juga membesarkan anak-anaknya gitu, dan beliau juga menginspirasi kami sekali gitu ya, dan juga salah satu grup dari Ibu Minda dan Pak Jimin saat ini beliau itu. Jadi ya itu karena ini mudah, sederhana, dan bisa dilakukan oleh semua orang dan semua orang bisa berhasil Kak Jeff. Oke, jadi prakteknya saya simpel gini lagi ya, Kak Ade ya. Iya. Jadi Bu Holda ada di dalam daftar nama Bang Ade atau sponsornya gitu ya. Ya Kak Jeff. Sini Kak Jeff. Bu Holda itu ada di, nah karena dulu saya pakai ini Kak Jeff. Jadi beliau itu ada di kedalaman saya yang di sini. Wah, luar biasa. Nah, jadi untungnya saya dulu fokus board gitu. Jadi ketemu sama Bu Holda, ketemu di kedalamannya ada Platinum, ada Ibu Agusin, ada Pak Ramadan gitu ya. Jadi makanya teman-teman pakai fokus board ini untuk membantu teman-teman bisa lebih fokus dan akan menemukan orang-orang hebat di grupnya teman-teman. Gitu ya. Oke. Luar biasa. Jadi, ada daftar nama kan di situ. Nah, daftar namanya teman kita ada daftar nama kita juga sebenarnya. Janjian ketemu ya. Itu di rumahnya Bu Holda, saya ingat banget presentasi pertama kami waktu itu mati lampu lagi ya. Itu Imelda yang yang sama-sama presentasi gitu, luar biasa deh. Tapi kita lakukan PKJF 6 langkah itu untungnya kami lakukan. Nah, dan ngomong-ngomong, yang membayar bisnis ini jangka panjang itu adalah jumlah jaringan yang besar. Jadi kata kunci adalah jaringan yang besar gitu. Jadi teman-teman, bisnis sederhana banget kok. Seperti kata Kak Jeff tadi itu omset pribadi pun kita cuma dari circle kita kecil aja yang kita lakukan dan diduplikasi. Makanya kita perlu pakai fokus buat ini, karena kalau nggak kita nggak ngerti bagaimana bangun jaringan besar. Nah ini kan jaringan kan satu. Nah, sehingga teman-teman itu bisa punya passive income, bisa punya kebebasan waktu, kebebasan keuangan itu gara-gara punya jaringan bisnis yang besar. Jadi buatlah mudah orang bergabung ke bisnis ini. Gitu. Jangan bikin sulit, karena sederhana banget konsepnya, tinggal pakai, cerita, dan duplikasi. Apa susahnya sih? Gitu doang ya. Dengar audio, tinggal dengar. Buku, tinggal baca. Pertemuan, tinggal datang. Sulitnya di mana, Kak Jeff? Ya, betul ya. Sulitnya di mana tuh, teman-teman? Kalau kita lihat 6 langkah ini, ya Anda bisa mulai. Malam hari ini pun Anda bisa mulai. Ayo tuliskan daftar nama orang-orang yang Anda kenal. Jangan pilih-pilih. Kalau Anda mau sukses sebagai atlet, pasti ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang Anda harus lakukan ya, supaya jadi habit. Oke, sama di bisnis ini juga gitu. Nah, habit yang paling awal adalah, ayo kita buat daftar nama dan terus menambah nama. Siapa tahu di dalam daftar nama Anda di sini ada orang-orang seperti Ibu Holda juga. Ya, mungkin background-nya dokter, tulis. Mungkin paman Anda seorang asisten manajer bank, tulis. Ada yang ibu asisten rumah tangga, tulis. Satpam, mahasiswa, guru, Anda tulis. Nah, anjuran saya sih, tuliskan 200 nama deh secara serius gitu ya. Atau 400 nama. Kan semakin besar daftar nama Anda, semakin besar kemungkinan Anda menemukan orang-orang yang mau serius juga untuk aktif seperti Anda. Nah, kalaupun nanti ada sebagian yang nggak mau aktif, mereka kan jadi pelanggan. Mereka kan pesan produk. Kan kita punya produk-produk yang bergaransi 100 hari uang kembali kalau dia tidak cocok gitu ya.
Nah, ditambah lagi tadi penjelasan Bang Ade ya, kita punya audio. Di sini banyak penjelasan. Kayak tadi, apa sih focus board? Saya baru dengar tuh. Ada penjelasannya di dalam N21 Mobile. Karena di sini ada 1.500 judul audio. Jadi kalau Anda mau kuat secara mental, pertama, dengarkan banyak audio-audio ini, karena banyak sekali informasi yang kita bisa dengarkan ya. Karena ada banyak sekali kisah-kisah sukses, kita bisa berlangganan. Ya kalau kita mau menjadi profesional yang serius, ya 12.000 per hari. Ini latihan pengembangan diri kita, dan kita juga bisa mempraktekkan usaha ini dengan lebih efektif, menjalankannya lebih smart kayak gitu. Karena kita menggunakan alat-alat bantu, dan pendekatan kita bukan jadi seperti salesman door to door, enggak. Pendekatan kita edukatif, memberikan informasi ke banyak orang tentang betapa bagusnya usaha ini. Dan kita juga punya program teman-teman, dari Anda bergabung di usaha ini, Anda udah mulai cerita Anda ya, seperti saya dulu, Bang Ade juga, kita punya titik mulai yang berbeda-beda. Ya, kita pasti ada di daftar namanya sponsor kita, itu yang sudah pasti. Kita pernah ditulis namanya oleh sponsor. Lalu kita gunakan APB nih, alat penunjang bisnis. Udah mulai kita home meeting, lalu jadi 15 planner, pesetter, jadi LC sampai SP, terus semua peta perjalanannya sama. Jadi nggak pernah berbeda. Nah, tapi ada satu hal nih yang sangat penting teman-teman dalam perjalanan ini, yaitu waktu kita, ini yang mengubahkan saya juga Bang Ade ya, yaitu momen waktu kami datang ke seminar. Nah, mungkin saya tunjukkan sebentar. Seminar dari Network 21. Ini membuat impian-impian itu menjadi sangat clear. Oke. Nah, kita punya pertemuan BBS di Jakarta, ini hari Senin lalu. Nah, kabar baiknya akan ada seminar online-nya tanggal 14 Mei hari Minggu. Nah, ini harga tiketnya Rp85.000. Jadi Anda yang di Samarinda, di Aceh, Medan, di Bali, nggak perlu ke Jakarta seperti minggu lalu. Kalau Anda diminta ke Jakarta, Anda pasti mikir ya, karena berapa nih tiket pesawat terbangnya? Mungkin kalau nginep ya di rumah saudara deh, ntar makan berapa ya? Wah, hitung-hitungannya jadi banyak sekali. Nah, tapi dengan adanya N21 Connect, ini direkam dari acara BBS hari Senin lalu, akan diputar di N21 Mobile, Anda bisa ikuti. Wah, ini keren banget. Apa yang tadi Anda dengarkan, kisah seperti Bang Ade dengan ayahnya ya, bisa menghabiskan waktu spesial berdua aja dengan pahlawannya kita. Wah, itu Pak Kresno juga ceritakan di acara BBS yang kemarin. Beliau dengan ayahnya, dengan ibunya, beliau berjuang buat kedua putra-putrinya juga, dan sekarang mereka berdua menikmati kebebasan uang dan waktu. Ya, background Pak Kresno ini bukan atlet, beliau lulusan ITB, pernah bekerja 10 tahun di 2 perusahaan multinasional, lalu berubah menjadi seorang pengusaha. Nah, waktu beliau menjadi pengusaha ini, beliau sudah coba, kalau nggak salah, 30 macam jenis usaha. Di salah satu usahanya itu beliau bangkrut ya, terjerat hutang miliaran. Beliau bingung, tapi disitulah bisnis MW hadir untuk membantu mereka berdua. Akhirnya Pak Kresno, Bu Ira bisa bebas hutang, bisa menyekolahkan anak ke luar negeri. Itu satu hal yang luar biasa tentang bisnis MW ini. Yang sementara banyak orang di luar sana mungkin yang nggak tahu informasinya, ya punya pengalaman-pengalaman yang salah gitu, cara menjalankan yang salah, informasi didengar salah. Jadi ini kesempatan yang bagus buat teman-teman. Ayo kita cari lebih detail, apa sih yang membuat Pak Kresno, Bu Ira sukses, Bang Ade, Kak Imelda sukses, apa sih rahasianya? Nah, hanya Anda yang bisa membuat diri Anda yakin bahwa ini bisnis yang sangat berharga buat diperjuangkan. Oke, 85.000 kalau Anda sebut mahal dibandingkan dengan apa? Ini nggak perlu beli tiket pesawat terbang, nggak perlu nginep di hotel, Anda cukup di rumah saja, Anda bisa lihat di handphone atau di laptop selama 4 hari berturut-turut, teman-teman. Nah, Anda bisa dengarkan audio-audionya juga dari Pak Kresno dan Ibu Ira. Ini ada 12 judul dari N21 Mobile. Bisa minta dikirim aja dari rekan yang mengajak Anda.
Dan yang paling penting lagi, yang tadi Bang Ade sebut adalah LS, itu yang namanya Leadership Seminar. Nah, ini diadakan di Jakarta tanggal 15 dan 16 Juli, dan juga di Denpasar minggu depannya. Wah, saya lupa taruh slide-nya ini. Jadi beda seminggu, tapi pembicaranya sama Pak Kris dan Ibu Rita. Pasangan profesional berkarir di bank, itu Pak Kris, dan Ibu Rita berkarir di perusahaan advertising. Dua-duanya sangat smart, akhirnya walaupun nggak punya latar belakang bisnis, mereka bisa membangun bisnis MW dengan pendekatan support system network 21. Oke? Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Bang Ade. Berapa sih biayanya untuk ikut LS ke Jakarta atau ke Denpasar nih buat Bang Ade yang dari Samarinda ya bersama grup ya. Kalau saya tinggal di Jakarta ya tinggal nyetir sebentar. Mungkin saya lebih nggak bisa mengapresiasi ya harga sebuah LS karena saya tinggal di Jakarta. Tapi buat yang dari luar kota nih, aduh itu benar-benar saya acungkan jempol. Nah mungkin Bang Ade boleh sedikit sharing Ya, tentang Kak Jen, biaya. saya mau tanya ini harga kalau datang atau kalau nggak datang, Kak Jen? Kalau datang dulu berapa? Kalau datang itu harganya sih lumayan ya, Kak Jen, ya, karena tiket pesawat ini sekarang lagi mahal-mahalnya, apalagi gitu ya. Tapi ngomong-ngomong sejak ada LS, saya tuh satu kali pun tidak pernah tidak hadir ke LS gitu. Jadi begitu saya putuskan saya ingin berhasil di bisnis ini, saya akan lakukan apa aja untuk berhasil. Sampai LS itu ibaratnya seperti saya kuliah lagi gitu ya. Tiap 3-4 bulan itu ke Jakarta. Biayanya lumayan besar. Karena tiket pesawat aja pulang pergi itu ya sekitar 5 jutaan. Belum lagi penginapannya, belum lagi akomodasi, istirahat, makan dan sebagainya. Itu ya sekitar 5-6 jutaan lah gitu ya. Dengan tiket LS-nya mungkin sekitar 6-7 juta gitu. Nah, tapi itu kan nggak terus-menerus karena maksud saya gini, kalau kita akan dengan benar 1 tahun kita bangun bisnis MW, 2 tahun total kita bangun bisnis MW sebagai founder itu udah membayar semua tiket LS kita sampai 30 tahun ke depan gitu. Jadi bonus jadi founder Ruby tadi itu besar banget, bisa 400 juta setahun income-nya gitu teman-teman. Jadi ya dibandingkan kalau kita datang tentu saja lebih kehilangan kalau nggak datang gitu. Semua yang tadi ditunjukin di saya perjalanan tadi gitu ya, sama Ayah, sama Imelda, menikmati semuanya ini, punya kebebasan waktu, itu nggak sebanding dengan biaya ke LS tadi gitu. Itu lebih mahal daripada perjalanan ke LS. Gitu. Buat saya itu nggak sebanding lah Kak Jen. Kemarin aja kami masukin anak sekolah aja, masuk TK-nya 20 juta tuh Kak Jen. Waduh. Itu lulus cuma bisa tepuk tangan sama nari-nari gitu. Wow, biaya buat datang ke LS Jakarta 7 juta ya? Per orang atau per kapal itu? Kak? Satu orang. Satu orang ya? Wah, luar biasa. Jadi, kalau kita tidak datang LS, apa artinya jadi menghemat buat keluarga atau gimana tuh? Berapa biaya kalau nggak ikut LS? Nah ini Kak Jen, kenapa sih banyak orang gagal? Karena banyak mikir saya rasa. Gitu. Sehingga mungkin kita membandingkan dengan dunia kerja kita sebenarnya. Kalau buat saya dulu mungkin investasi untuk datang ke LS mungkin 7 juta rupiah, saya sebagai karyawan itu gaji saja nggak sampai sebesar itu gitu. Ke LS lagi, wow. Tapi sampai kapan terjebak di rutinitas puluhan tahun seperti itu gitu. Kalau saya nggak mengambil keputusan untuk datang ke LS, mungkin selamanya saya akan bekerja sebagai pegawai bank gitu. Dan dimana kalau pensiunnya nanti ya udah pasti nggak bisa keluar negeri gitu ya, nggak bisa menikmati passive income juga yang tidak besar gitu. Jadi ya berhargalah untuk datang ke LS teman-teman. Jadi nggak sebanding lah dengan harga yang kita investasikan dibanding dengan hasil yang kita terima gitu. Banyak. Wow. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya Bang Ade nggak ke LS, berarti nggak bisa nih ya punya kehidupan yang kayak sekarang ya, punya waktu banyak, bisa punya rumah idaman, kendaraan, travelingnya udah nggak kehitung, kayak gitu ya? Ya, Ada ya? pasti Kak Jeff. Kalau misalnya nggak ke LS, mungkin bisa seperti itu. Tapi saya harus jadi apa ya, orang yang sangat hebat dan saya nggak punya kemampuan untuk itu gitu. Gimana mau dipermalukan oleh netizen mungkin ya, mungkin diomongin oleh banyak orang, jadi orang yang mungkin bisa korupsi dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau di sini nggak harus seperti itu gitu. Ya, jadi orang baik-baik aja tetap bisa berhasil kok, cuma LS doang. Iya. Luar biasa ya. Oke, teman-teman, jadi Anda boleh persiapkan diri untuk lihat leader seminar yang akan datangnya bulan Juli, karena ini memang satu seminar yang merubahkan hidup kita, merubahkan paradigma. Saya tahu ya, saya bayangkan kalau saya jadi Bang Ade, tinggal di Samarinda, waktu awal-awalnya memulai bisnis MW Store belum ada, upline jauh,
adanya di Jakarta, jauh banget nggak satu kota. Aduh, kelihatannya begitu banyak kendala gitu ya. Tapi yang saya salut dengan Bang Ade, dengan mentalnya yang luar biasa, dengan ya tentunya dibantu dengan leadership seminar, jadi melihatnya secara berbeda, mindsetnya berbeda. Ya fokus sekali beliau dengan impian. Nah, kita coba lihat sama-sama teman-teman cuplikan ya video dari leadership seminar bulan Juli supaya minimal Anda jadi dapat gambaran kayak apa sih seminarnya kayak gitu. Bentar ya, saya oke. Oke, kita lihat sama-sama. Dari leadership seminar 2 hari ini saya mendapatkan impian baru saya. Saya mempunyai masalah keuangan setelah pensiun dan karena saya masih ingin hidup panjang, saya harus mendapatkan pengganti yang layak untuk hidup anak dan istri dan serta cucu-cucu saya. Impian tuh ternyata bisa lebih besar dan saya impiannya bakal jadi Crown Ambassador termuda. 2 kali audio, 4 kali sharing. Hanya itu saya yang dapatkan dan itu yang akan saya lakukan. A man with a dream will not be denied. Dan saya pas kesini tuh dengerin audio itu naik motor. Dan itu menangis saya di motor sama brother Ali Ganadan. Bisnis MU ini luar biasa sekali dan saya mau cepat-cepat berhasil. Dari 2 hari pertemuan ini saya menemukan gairah baru ya, energi baru dari para pembicara dari seminar ini yang memberikan semangat baru untuk memulai hidup baru. Justru umur saya baru 69 tapi saya justru mendapat semangat baru dari leadership seminar ini. LS ini yang keempat kalinya dan sangat amazing. Saya sangat termotivasi banget dengan keluar sebagai profesinya yang sekarang menjadi diamond yang luar biasa. Dan saya sudah siap mengejar impian menjadi Go Diamond. Melihat beliau bersama orang tuanya yang usianya udah 99 tahun dan saya juga sangat ingin membahagiakan orang tua saya yang selama ini saya belum bisa sedikit pun membahagiakan mereka. Dan lewat dengan bisnis MO ini saya sangat yakin bahwa saya akan bisa membahagiakan mereka semua. Yang saya dapatkan dari 2 hari leadership seminar ini yaitu semangat dan motivasi untuk terus berjuang mengejar mimpi saya sejak dini. Kami dapat di LS ini Ali Ganadan yang pendatang aja bisa jadi diamond, pastinya saya bisa jadi diamond. Saya kenal bisnis ini dari ibu bapak saya, platinum di bisnis ini, Pak Budi dan Bu Tiwi. Yang saya dapatkan dari LS malam ini, saya ingin datang ke Go Diamond September karena it would be my first time to Go Diamond. Saya ingin pensiun muda juga kayak Pak Irfan, Pak Yo, Om Chris dan Pak Robert. That's my dream karena saya saat ini berkarir di bank juga. Saya menemukan motivasi baru juga membuat kebiasaan baru sehingga bisa mewujudkan cita-cita dan harapan saya memulai kehidupan yang lebih baik baik di dunia maupun nanti di akhirat gitu. Saya menemukan impian baru di LS ini ada 2. Yang pertama saya ngebayangin pas tadi Pak Ali Ganadan juga foto anak-anaknya. Saya ngebayangin pada saat saya pulang narik aja, anak-anak saya sama istri saya sudah nggak kayak pahlawan. Apalagi kalau menjadi diamond. Itu yang pertama. Yang kedua, nunjukin ke grup-grup pengemudi gitu, misalkan izin, Pak izin saya mau ke Alaska dulu. Izin saya mau ke Alaska. Dan pengen ngomong sama teman-teman saya, jangan narik mulu kayak orang miskin aja, ngopin atau ngopi. Sangat bermanfaat dan is the best ya. Karena sebagai IRT saya ingin tetap produktif mengejar mimpi-mimpi saya. Terima kasih. Saya melihat bahwa Neto 21 itu building owner bisnis tapi bukan employee. Jadi saya akan menemukan bisnis sendiri saya karena saya masih karyawan. Yang utama banget yang saya perhatikan banget adalah bagaimana orang-orang seperti Pak Robert, Pak Ali itu gimana cara mereka public speakingnya itu saya sangat
terkagum gitu ya. Dan saya berharap pada suatu hari saya bisa keren seperti mereka. Dan ya, makasih banyak terutama untuk ayah saya juga yang udah bawa saya ke sini. Sekian, terima kasih. Oke, teman-teman, seru ya melihat cuplikan videonya. Jadi, ayo pesan saya simple sih teman-teman. Anda boleh hemat, nggak beli baju-baju yang, ya kalau sudah punya baju yang oke, ya udah nggak usah beli banyak-banyak, nggak usah gonta-ganti handphone. Misalnya kalau mau hemat nih ya, nggak usah makan di tempat-tempat yang mewah-mewah dulu, nggak usah ganti-ganti mobil. Kalau selama masih enak, oke pakai, hemat di situ. Ya, tapi kalau bicara mengenai masa depan, Anda bisa berjuang buat orang-orang yang Anda cintai untuk bisa punya kehidupan yang berkualitas. Ini bukan hanya bicara uang ya, uang dan waktu. Jangan hemat uang Anda buat datang ke leadership seminar. Itu sangat berharga. Apa yang Anda lihat dari kehidupan Bang Ade dan Kak Imelda ini real ya. Ini sangat nyata dan itu dimulai dari leadership seminar. Dan ada kabar baik bagi Anda yang mendaftar untuk LS, nanti akan ada acara khusus tanggal 21 Mei, namanya Sessions for Success. Nah ini lebih seru lagi nih, karena pembicara utama Pak Kris Ibu Rita, bersama dua pasangan lagi, satu dari Palangkaraya, satu dari Jakarta, akan juga ngobrol, bincang-bincang seperti malam hari ini. Jadi, kalau Anda masih ragu, it's okay. Anda utamakan yang buat hari Minggu 14 Mei ini dulu aja ya, ikut M21 Connect, harganya 85.000. Siapa tahu dari sana Anda bisa dapat satu inspirasi dari Pak Kraso dan Ibu Ira yang bisa mungkin membantu Anda berubah. Nah, yang terakhir untuk masalah biaya, jangan khawatir. Hari Sabtu tanggal 20 Mei, kita akan belajar tentang produk yang salah satu yang terkeren di MW Global, yaitu Artistry. Nah, temanya Healthy Glowing Skin, My Personal Journey dari Ibu Tuti Baskoro. Gitu ya, nanti akan dijelaskan nih promo-promo bulan ini juga, ada collagen ring dan lain-lain. Oke, jadi kalau masalah utamanya hanya uang, gampang kok. Kita punya 500 macam produk gitu ya. Itu bisa menjadi solusi buat Anda mendapatkan uang untuk berangkat ikut leadership seminar. Pertanyaannya adalah lebih yang penting, apa sih impian Anda? Apakah Anda serius dengan masa depan yang luar biasa? Oke, itu aja teman-teman sekalian. Terima kasih Bang Ade buat waktunya. Salam buat Kak Imelda, buat Kak Elif sama Alisa juga. Sampai jumpa teman-teman sekalian di N21 Connect tanggal 14 Mei. Segera miliki tiketnya malam hari ini juga. Yes, thank you sama-sama Kak Jeff. Semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Jeffrey, makasih Pak Ade. Makasih Pak Ade. Sukses semuanya. Sayonara. Makasih Kak Jeffrey, makasih Bang Ade. Keren. Terima kasih Bro Jeffrey, Makasih Pak Bang Ade. Jeffrey. Makasih Pak Ade. Mantap banget dah Friday-nya. Pak Willy. Oh, thank you.